Saya juga menyiapkan fasilitas terkait assessment personality. Sebentar. Assessment personality terkait bakat dan kekuatan, penjurusan akademis, premarital assessment atau persiapan pernikahan dan persiapan masa pensiun. Hari ini kita mau ngapain Bapak Ibu? Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu hebat tentang siapa sih sebenarnya anak itu, siapa sih orang tua, dan apa sih pemahaman tentang keluarga, dan kenapa perlu keluarga yang hebat di dalam pengasuhan. Ya, dan tips praktisnya apa? Bagaimana kita bisa menjadi keluarga hebat, ya, dan orang tua harus terlibat. Saya awali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan dari saya diminta partisipasinya di kolom chat. Ayah Bunda, mana yang Anda pilih? Didik anak asal jalan atau didik anak pakai ilmu? Ya. Saya minta partisipasinya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan Anda menjawab di kolom chat mana yang Anda pilih. Oke, Ibu Sri pakai ilmu. Oke, didik anak asal jalan atau didik anak pakai ilmu. Oke. Ya, pakai ilmu ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Betul sekali, Anda sudah tepat hadir di webinar ya Keluarga Hebat Orang Tua Terlibat yang diselenggarakan oleh Kalbe Ethical Customer Care bersama The NSF Foundation berkolaborasi dengan Multi Kreasi Cipta Sarana. Terima kasih. Oke. Ibu Sat Mardiani, Ibu dia pakai ilmu. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Karena memang kita tahu tidak ada sekolah formal menjadi orang tua, Bapak Ibu. Menjadi orang tua adalah profesi yang tidak tersiapkan. Ya, betapa kita disiapkan menjadi ahli, namun kita tidak pernah tersiapkan menjadi orang tua, betul nggak? Ya, sampai sekarang belum ada tuh sekolah formal menjadi orang tua. Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah banyak orang tua yang terjun bebas jadi orang tua, Bapak Ibu. Ya, sehingga begitu kita punya masalah, kecenderungan yang terjadi apa? Kita nggak bisa mengelola masalah tersebut, ya, nggak punya kesabaran, nggak punya endurance, nggak punya ketahanan untuk mengelola masalah tersebut. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Ya, karena ilmu yang kita miliki menjadi orang tua itu serba nanggung, Bapak Ibu, serba nanggung. Ilmu yang serba nanggung ini berujung pada false belief atau keyakinan yang salah. Ya, dan sayangnya false belief ini akan berubah menjadi kesalahan berjamaah atau societal false belief. Ya, oleh karena itu, jika orang tua nggak mempunyai kemampuan berpikir, kemampuan mengelola emosi, kemampuan bagaimana dia belajar keterampilan-keterampilan lainnya, ya, keterampilan artinya bisa dipelajari, ya, menjadi orang tua bisa dipelajari. Maka false belief ini akan menjadi pembenaran kita atas keputusan kita yang keliru. Oleh karena itu, ya, perlu sekali punya ilmu, ya, perlu sekali punya knowledge bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang berketahanan, keluarga yang memiliki ketahanan. Bapak Ibu, peserta webinar yang luar biasa, setiap orang tua punya harapan, betul nggak? Setiap orang tua punya harapan, punya obsesi, punya mimpi buat anaknya. Boleh tahu Bapak Ibu, ya, mimpi Anda untuk putra-putri Anda, boleh bantu dituliskan di kolom chatnya, boleh bantu dituliskan di kolom chatnya. Setiap orang tua punya harapan, punya mimpi, ya, untuk anak-anaknya. Kira-kira apa sih harapan Anda kepada putra-putri Anda di rumah? Ya, kira-kira harapan Anda untuk putra-putri di rumah apa, Bapak Ibu? Boleh bantu di kolom chat, ya, boleh bantu di kolom chat menuliskannya. Setiap orang tua punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita, ya, kepada putra-putrinya tentunya. Ya, kira-kira harapannya apa sih kepada putra-putri Anda? Boleh bantu partisipasinya di kolom chat, ya, boleh bantu partisipasinya di kolom chat. Setiap orang tua punya harapan, punya mimpi. Ya, anak yang soleha berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, terima kasih Ibu Sri untuk partisipasinya. Ya, menjadi anak yang soleh dan soleha berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Betul sekali. Ya, banyak orang tua yang kepingin menjadi anak yang soleha, tercapai cita-citanya. Betul. Ya, pingin anaknya berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, berbakti kepada orang tua, ya, menjadi anak-anak yang paripurna, ya, harapan-harapannya bagaimana anak saya ingin lebih baik dari orang tuanya. Semuanya harapan-harapan positif. Betul nggak Bapak Ibu? Semuanya harapan-harapan positif. Ya, dan pertanyaannya kepada Anda, hal apa yang harus Anda lakukan ya untuk mewujudkan harapan-harapan Anda? Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik untuk putra-putri Anda di rumah? Dan ini semuanya ya tergantung persiapan Anda, ya. Semuanya tergantung persiapan Anda. Ya, di dalam buku saya berjudul Didiklah Anakmu Sesuai Zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu tapi di zamannya. Ini adalah quotes yang saya ambil dari Ali bin Abi Thalib, salah satu khalifah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya jadikan judul buku Didiklah Anakmu Sesuai Zamannya. Ya, artinya apa? Zaman berubah Bapak Ibu. Ya,
zaman berubah. Ketika zaman berubah, tentu tantangannya berubah. Apakah tantangan menuntut ilmu, tantangan berkomunikasi dengan anak, tantangan bertahan hidup, dan tantangan-tantangan lainnya. Tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak-anak kita di zamannya dan bukan zaman kita, Bapak Ibu. Betul, oleh karena itu orang tua diminta memantaskan diri sesuai zamannya. Ya, sekarang era disrupsi teknologi. Ya. Kemudian siapa sih anak itu, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, anak siapa, Bapak Ibu? Ya, siapa sih anak itu sebenarnya? Ya. Anak adalah anugerah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut undang-undang, ya, menurut undang-undang, anak sendiri adalah usia 0 sampai 18 tahun. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Dan Bapak Ibu ketahui bahwasanya jumlah anak di Indonesia ini banyak sekali. Ya, profil anak Indonesia di tahun 2013 itu 87 juta jiwa, Bapak Ibu. Dan sekarang ini ya semakin banyak, Bapak Ibu, karena kehamilan itu setiap harinya itu banyak sekali. Ya, bagaimana jumlah remaja? Jumlah remaja Indonesia itu 66,6 juta jiwa, Bapak Ibu. Tadi Dan kalau mohon anak maaf, Anda, ya, PPT-nya ini tadi belum gerak, Mbak. oh Boleh belum gerak ya? boleh di itu Oke, sebentar. di slideshow. Baik, baik Mas. Saya share screen lagi. Apakah sudah terlihat, Mas Fajar? Sekarang sudah. Ya. Sudah ya? Baik. Siapa sih anak itu? Anak menurut undang-undang adalah usia 0 sampai 18 tahun. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat apa? Hak-hak, terdapat martabat yang harus kita junjung bersama, Bapak Ibu. Ya, ini jumlah anak di Indonesia banyak sekali, Bapak Ibu, termasuk juga remaja. Ya, anak usia 0 sampai 18 tahun menurut undang-undang. Jadi pada saat kita sebagai ibu, wanita hamil, ya pada saat usia kandungan kita 3 minggu atau 4 minggu, 1 bulan itu adalah anak. Jadi 0 sampai 18 tahun itu adalah anak, Bapak Ibu. Hak anak apa sih, Bapak Ibu? Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, kemudian dipenuhi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan oleh negara. Itu adalah hak anak. Dan secara aturan internasional, hak anak ini ada 10, Bapak Ibu. Jadi menurut Konvensi PBB tahun 89, ada 10 hak anak yang harus didapat. Dan tugas orang tua ini memberikan kepada anak-anaknya. Ya, 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. 10 hak anak wajib ya orang tua berikan atau keluarga berikan kepada anak-anaknya. Dan kita tahu keluarga sebagai tempat pertama dan utama, Bapak Ibu, di dalam mencetak sumber daya manusia supaya apa? Menjadi individu yang berkarakter, ya, supaya menjadi individu yang unggul, supaya bisa menjadi individu yang tangguh. Oleh karena itu apa? Butuh keluarga yang hebat untuk bisa mewujudkan hak-hak ini, Bapak Ibu. Ya, keluarga apa sih? Keluarga menurut undang-undang adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau yang terdiri dari istri dan anaknya, atau yang terdiri ya ayah dan anaknya, atau yang terdiri suami, istri, dan anaknya. Dan ini menurut undang-undang unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ya seperti tersebut di layar. Dan peran keluarga ya sangat menentukan kualitas bangsa. Kenapa? Karena keluarga sebagai pusat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, menanamkan nilai-nilai moral, value, character building, pembentukan kepribadian. Ya, setiap individu itu berawal dari keluarga. Ya, sekolah penting. Ya, sekolah membantu. Ya, tapi yang pertama utama adalah keluarga. Ya, sehingga apa? Untuk ya membangun keluarga Indonesia yang maju, yang kuat dan tangguh itu berawal dari keluarga yang sehat, jasmani, rohani, sejahtera dan berkualitas. Ya, ini adalah keluarga menurut undang-undang, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan dong oleh keluarga? Pak Jokowi bilang di dalam Hari Keluarga Nasional Harganas ya mengatakan bangun karakter itu harus dari keluarga. Jadi penting sekali membangun karakter dari keluarga. Supaya apa? Supaya ke depannya kita bisa memetik yang namanya bonus demografi dan generasi emas 2045. Ya, pencapaian generasi emas 2045 di usia 100 tahun Indonesia, Bapak Ibu. Ya, generasi emas apa sih? Generasi yang sehat, Bapak Ibu. Ya, generasi yang nggak letoy, nggak lemes, Bapak Ibu, yang energik, yang multi talenta. Dia tahu apa yang menjadi bakat dan kekuatan. Kenapa banyak sekali geng motor? Kenapa banyak sekali tawuran? Karena apa? Anak-anak kita nggak tahu siapa diri mereka yang sebenarnya. Sehingga apa? Ya banyak sekali anak dan remaja kita nggak bisa meregulasi dirinya seperti itu. Kemudian ya anak-anak yang aktif,
ya, yang proaktif terhadap sesuatu hal, dan S, memiliki pengalaman spiritual yang bagus. Ya, butuh anak yang sehat, butuh anak yang cerdas, butuh anak yang kreatif, yang inovatif, yang produktif, supaya apa? Anak-anak kita bisa dapetin bonus demografi dan bukan disaster demografi. Ya, sehingga bisa dapetin generasi emas 2045, Bapak Ibu. Ya. Percaya Bapak Ibu bahwa keluarga adalah sebagai tempat terbaik untuk berbagi, pemberi motivasi dan pemberi dukungan. Sesibuk apapun kamu, tempatmu kembali adalah keluarga, dan keluarga sebagai tempat terbaik, ya. Oleh karena itu butuh keluarga hebat Bapak Ibu, karena apa? Keluarga pilar pembangunan bangsa. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama di dalam apa? Memenuhi kebutuhan pola 3A, asuh, asi, dan asa. Keluarga sebagai tumpuan Bapak Ibu, pondasi bagaimana menumbuh kembangkan, menyalurkan potensi setiap anggota keluarganya. Butuh keluarga hebat, orang tua harus terlibat dalam pengasuhan. Tapi faktanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini dia faktanya. Banyak sekali anak Indonesia yang sudah mengalami emosi negatif, ya, terutama di masa pandemi ini Bapak Ibu. Hasil survei Bapak Ibu dari seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 93% anak-anak pernah mengalami kekerasan Bapak Ibu, baik di rumah ataupun di sekolah. Ini penelitian dari Save the Children terhadap 10 provinsi. Ya, dan selain itu mayoritas 82% remaja Indonesia mengatakan bahwa orang tua mereka melakukan pengasuhan yang otoriter. Ya, 82% anak dan remaja Indonesia mengaku orang tua mereka, ya, kecenderungan terjadi melakukan, ya, pengasuhan otoriter, sering marah Bapak Ibu. 39% lainnya orang tua mereka adalah pemarah Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Faktanya yang terjadi. Padahal keluarga sebagai tempat pertama dan utama di dalam menumbuh kembangkan bakat dan kekuatan. Perilaku banyak dari kita orang tua yang melakukan penolakan, rejecting Bapak Ibu. Ya, tindakan penolakan terhadap anak, melakukan pengabaian, ignoring terhadap anak, ya. Ayah juga sibuk nih, bunda juga sibuk, misalnya seperti itu, lagi work from home. Ya, kamu sendiri aja dan sebagainya. Ada pengabaian Bapak Ibu dalam setiap keluarga, atau bahkan terrorizing. Ya, orang tua pemarah selalu mengkritik di waktu yang nggak tepat gitu. Masa gitu aja nggak bisa? Emang kamu nggak perhatiin apa miss-nya lagi ngomong? Terrorizing Bapak Ibu. Atau masa sih gambar bebek aja kayak ayam gitu aja nggak bisa? Seperti itu Bapak Ibu. Atau melakukan corrupting. Corrupting sendiri adalah merusak moral. Orang tua yang tidak pernah menjadi teladan positif dalam keluarga. Dan ini terjadi Bapak Ibu di Indonesia. Ya, emosi negatif sudah terjadi di Indonesia, dan faktanya Bapak Ibu, 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum 5 tahun. Nah, ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Ya. Karena otak, ya, otak ini mempengaruhi yang namanya perilaku setiap individu ke depannya. Semuanya tergantung dari struktur dan kualitas otak. Ya. Secara garis besar, otak manusia ada 3. Ada otak reptil untuk bertahan dan menyerang, ada otak limbik, ada otak korteks atau berpikir manusia, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwasanya otak reptil ini, ya, kemampuan fungsinya mengatur seluruh yang namanya metabolisme tubuh, Bapak Ibu. Seperti bernafas, mengatur denyut jantung, ya, organ-organ tubuh lainnya, kemampuan untuk refleks bertahan, siaga, kemudian berlari dan sebagainya. Jadi tanpa diperintah, ya, ini batang otak ini berfungsi Bapak Ibu. Dan di luar kesadaran, ya, di luar kerajaan manusia, artinya apa? Dia bekerja sendiri tanpa diperintah. Tapi fungsinya otak limbik ini Bapak Ibu yang perlu diketahui masih bisa dikendalikan atau dipengaruhi dari mana? Dari otak limbik dan otak korteks Bapak Ibu. Ya, contohnya, ya, Anda tanpa sengaja tangan Anda menyentuh air panas, ya, oke, refleks Anda apa? Anda langsung begini, betul? Itu dia. Karena apa? Otak reptil Anda bekerja dengan baik, gitu. Ya. Ada otak limbik. Otak limbik ini adalah bagian otak pertama kali yang menangkap semua informasi yang berhubungan dengan emosi. Emosi ini ada 2 Bapak Ibu, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif apa? Ya, anak Anda merasa dihargai, anak Anda merasa dicintai, anak Anda merasa nyaman, anak Anda merasa bahagia, atau kita pun merasa bahagia dengan pasangan dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari emosi positif. Nah, pada saat emosi positif terstimulasi, teraktivasi, maka hormon bahagia ini akan berkembang. Serotonin, dopamin, oksitosin dan sebagainya ini akan menyelimuti yang namanya bagian otak lainnya. Kebalikan, ya, emosi positif adalah emosi negatif. Begitu anak Anda nggak merasa nyaman, takut, atau Anda menjalin hubungan dengan pasangan Anda tidak baik dan sebagainya, yang muncul adalah hormon kortisol, hormon stres kita Bapak Ibu, sehingga apa? Membuat jantung tidak koheren, membuat jantung tidak selaras Bapak Ibu, sehingga takut. Begitu anak Anda sering diomelin, ya, munculnya emosi negatif, ya, mau tanya aja ke kita takut Bapak Ibu. Enggak, ya, Dedek takut nanti bunda marah, Dedek takut kalau ayah marah dan sebagainya. Karena apa?
ya hormon kortisol yang diutamakan. Yang sering teraktivasi adalah emosi negatif. Dan otak tertinggi manusia ya adalah otak berpikir, yaitu neokorteks. Dan neokorteks ini akan berkembang dengan baik kalau emosi positifnya lebih banyak ketimbang emosi negatif. Jadi semuanya tergantung dari struktur dan kualitas otak manusia, Bapak Ibu. Kemudian ya, dan kita tahu ini namanya sinapsis, Bapak Ibu, sambungan sel saraf. Ya, sambungan sel saraf di dalam otak manusia. Emosi positif akan membuat otak kita semakin cerdas. Ya, nggak cuma anak. Otak manusia semakin cerdas kalau emosi positifnya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pengalaman dan pengaruh lingkungan itu menentukan yang namanya seberapa banyak koneksi di dalam otak itu digunakan. Koneksi yang lebih sering digunakan akan semakin kuat dan permanen. Dia nggak lepas, Bapak Ibu. Sebaliknya koneksi yang jarang digunakan, lama-kelamaan dia putus, Bapak Ibu. Ya, terjadi proses normal dalam otak namanya pruning atau pemangkasan sumur hidup, dan ini tidak bisa diperbaiki karena hanya terjadi sekali seumur hidup. Oleh karena itu apa? Mengajarkan agama, mengajarkan nilai-nilai moral, value, character building, itu harus diajarkan sejak dini supaya apa? Koneksi di otak anak kita itu tersambung dengan baik. Jadi kalau cuma kasih knowledge, akhirnya apa? Ketika dewasa, dia cuma tahu teori, tapi dia nggak tahu praktek. Oleh karena itu, pentingnya pengasuhan yang ramah otak, Bapak Ibu. Ya, pentingnya pengasuhan ramah otak. Bagaimana kita sebagai orang tua, ya, menyampaikan informasi ya dengan interaksi fisik yang baik, dengan mengelus kepala, mencium, memeluk, kontak mata, eye catching, ya, persamakan gelombang, ya, interaksi verbalnya, ya, menggunakan kata-kata pujian, ya, memanggil dengan kata-kata yang penuh dengan semangat, entusiasme dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman di awal anak ini sangat menentukan dampak permanen ya pada pembentukan otak yang sedang berkembang. Ya, sayangnya kembali lagi faktanya banyak orang tua yang tidak memperlakukan emosi positif kepada anak-anaknya. Karena apa? Ya, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, ya, pada saat orang tua memberikan kata-kata negatif kepada anak ini berdampak sampai dewasa. Ya, ini yang masuk dalam alam bawah sadar, Bapak Ibu. Pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 90%. Ya, subconscious mind. Ya, kalau pikiran pikiran sadar itu conscious mind-nya hanya 10%. Contohnya Bapak Ibu, ya, tahukah Anda mungkin orang tua kita atau teman-teman kita, rekan kita, pernah ada yang mengatakan, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki itu nggak boleh nangis gitu. Ingat, pada saat kita kasih informasi itu kepada anak-anak kita, terutama anak laki-laki di bawah 8 tahun atau 9 tahun, itu masuk dalam alam bawah sadar, Bapak Ibu. Itu masuk alam bawah sadar, Bapak Ibu. Ya, apalagi Anda kasih tahu itu diulang-ulang masuk memori dan permanen. Ya, apa akibatnya, Bapak Ibu? Sebuah survei mengatakan menyebutkan bahwa laki-laki, mohon maaf, ya, memiliki kecenderungan untuk tidak mencari bantuan ketika dia kelak menghadapi depresi atau stres. Ya, padahal laki-laki kemungkinan untuk bunuh diri 4 kali ketimbang perempuan. Dan 30%-nya itu yang akan minta bantuan, Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada stigma pada saat usia dini, Bapak Ibu. Laki-laki nggak boleh cengeng dong. Laki-laki harus kuat. Nggak boleh sedih begitu. Sampai gede, dia tidak akan bisa mengungkapkan perasaannya, Bapak Ibu. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sepelekan ya pada saat memberikan pengasuhan kepada anak Anda di bawah ya 0 sampai 8 atau 9 tahun. Karena apa? Pembentukan alam bawah sadar ini bisa permanen, Bapak Ibu. Ya, alam bawah sadar ternyata bisa menentukan 90% perilaku manusia dibandingkan alam sadar manusia hanya 10%. Ya, yang tadi saya bilang dari kecil sering mendapatkan perlakuan buruk, dari kecil sering mendapatkan kata-kata yang negatif, itu akan terekam masuk memori yang permanen. Karena apa? Gelombang otak manusia itu ada 4, Bapak Ibu. Alfa, Theta, Theta, dan Delta. Ya, anak kecil di bawah 8 tahun atau 9 tahun itu yang menerima adalah gelombang Theta dan Delta, Bapak Ibu. Anda, saya, dan kita semua yang dari ruang webinar ini, itu yang menerima adalah Beta, Bapak Ibu. Oleh karena itu pendidikan anak usia dini ya itu alami gelombang Theta dan Delta ini seperti terhipnotis, Bapak Ibu. Masuk memori dan akan permanen, Bapak Ibu. Oleh karena itu pentingnya emosi positif dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak kita. Karena apa? Otak sangat tergantung dari kualitas pengasuhan, Bapak Ibu. Fakta berikutnya, penelitian kesehatan mental anak dan remaja yang terjadi di masa pandemi terjadi anxiety, terutama anak-anak remaja ya 36%, anak laki-laki boys itu 19%. Ya, depresi ini terjadi, Bapak Ibu. 104 anak remaja mengalami gangguan jiwa, Bapak Ibu. Akibat apa? Akibat kecanduan gawai, Bapak Ibu. Dan ini terjadi di Indonesia, bukan di luar negeri, ya.
Berapa banyak penuh rumah sakit jiwa di Cisarua dan Surakarta, Bapak Ibu. Kemudian penelitian di tahun 2020, tahun kemarin Bapak Ibu, hampir 80% orang tua yang memberikan gawainya selain untuk kegiatan belajar. Nggak dikasih imun, nggak dikasih kesepakatan. Ini yang terjadi. Hanya 28% anak yang dikontrol kepemilikannya, penggunaan handphonenya Bapak Ibu. Ya, inilah yang terjadi namanya fenomena popcorn brain. Ya, era pandemi ini terjadinya fenomena popcorn brain, yaitu apa? Ya, otak yang meletup-letup Bapak Ibu. Dia tidak akan bisa meninggalkan gawainya Bapak Ibu. Ya, anak nggak bisa melepas gawainya. Ini yang terjadi di era pandemi. Padahal di 2018 WHO sudah mengatakan bahwa anak-anak yang kecanduan games juga ini masuk kategori gangguan mental, gangguan jiwa Bapak Ibu. Ini sudah dirilis laporannya 18 Juni 2018. Ya, dan ini masuknya adalah kategorinya penyakit Bapak Ibu. Karena apa? Karena kebiasaan dan kecanduan. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa pornografi, ya, para ahli dari neuroscience Jordan Griffin mengatakan bahwa pornografi masuk dalam kategori yang namanya penyakit Bapak Ibu. Karena apa? Merusak struktur dan fungsi otak manusia. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita butuh teknologi Bapak Ibu, tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi. Karena apa? Ada bahaya laten, ada bahaya yang tersembunyi dari pemanfaatan media sosial. Cyberbullying, cyberfraud, cyberporn, cybergambling, dan cyberstalking. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Orang tua yang nggak kasih imun, hati-hati, bahaya. Pornografi masuk ke dalam rumah tangga Anda, pornografi masuk ke dalam bilik-bilik rumah tangga Anda, pornografi masuk ke dalam kamar-kamar anak Anda. Ya. Dan 2014 KPAI mencatat 90% pelaku kekerasan seksual ya terhadap anak itu karena dorongan konten pornografi Bapak Ibu. Ya, kemudian 93,7% melakukan ciuman atau melakukan hubungan seksual masih dalam keadaan baju tertutup Bapak Ibu. Kemudian oral seks, 62,7% remaja SMP tidak perawan dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian hampir setengah 41,8% anak usia 14 sampai 19 tahun melakukan hubungan seks Bapak Ibu. Nah, ini terjadi Bapak Ibu, ya. Sebelum pandemi, pelajar Indonesia punya handphone hampir 70%, mahasiswa punya handphone 89% Bapak Ibu. Sekarang hampir 100% semua punya gawai. Karena apa? Pendidikannya sekarang melalui gawai Bapak Ibu. Hampir 100% anak pernah lihat pornografi, KPAI, pacaran Nora, baru 2 minggu pacaran, melakukan hubungan seks Bapak Ibu. Murid SD di Magetan bikin video adegan pornografi, dan apakah ini yang dinamakan punya karakter Bapak Ibu? Apakah ini yang dinamakan punya jati diri? Bapak Ibunya kemana ya? Apakah ini yang dinamakan keluarga hebat Bapak Ibu? Ya. Ada pertanyaan, bunyi Mas, kenapa ya anak saya sekarang kok nggak semangat belajar dan keterikatan games? Budi, kenapa ya anak saya kok terlibat dalam kekerasan dan punya stigma? Bahkan kenapa ya anak saya kok kecanduan pornografi? Dari 3 pertanyaan ini, kira-kira apa yang menjadi persamaannya Bapak Ibu? Persamaannya sama-sama bahwa anak menjadi sumber masalah. Ya, padahal kita tahu semua anak lahir dalam keadaan fitrah Bapak Ibu. Nggak ada anak yang lahir ke dunia ini bawa masalah. Dan orang tua yang bikin masalah kepada anaknya. Ingat Bapak Ibu, pada saat kita bilang kepada anak kita, dasar kamu badung, dasar anak kurang ajar, dasar anak nggak tahu diri misalnya. Ingat, 1 jari nunjuk ke anak, sisa jari nunjuk ke kita Bapak Ibu. Ya, kita sudah melakukan apa kepada anak kita? Kita yang nggak bisa mengajar atau anak yang nggak bisa diajar gitu. Kita yang nggak bisa mendidik atau anak yang nggak bisa dididik itu. Jujur deh kepada diri kita. Bahwa semua anak lahir dalam keadaan fitrah Bapak Ibu. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Nggak ada anak yang lahir ke dunia ini bawa masalah gitu. Ya. Dan tantangannya yang dihadapi era disrupsi teknologi sekarang itu banyak sekali Bapak Ibu. Teknologi cuma sebagian kecil Bapak Ibu. Ya. Ada pernikahan anak, eksploitasi anak, TPPO, tindak perdagangan orang, media digital semakin masif, masalah pengasuhan, masalah stunting, perceraian Bapak Ibu, konsumsi zat adiktif, pornografi, tindak asusila, terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Berapa banyak anak remaja kita yang terekrut oleh ISIS, Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Kita nggak sadar, ya, terorisme itu masuk ke dalam bilik-bilik kamar anak kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu imun, Bapak Ibu. Imun di dalam setiap keluarga. Supaya apa? Anak-anak kita bisa mendapatkan bonus demografi dan generasi emas 2045. Bonus demografi hitungannya apa ya, Mbak Di? Ya, sekarang 2021. 2030 sisa 9 tahun lagi, Bapak Ibu. Ya, apakah dalam jeda-jeda tersebut ya 9 tahun ke depan, apakah Anda sudah pasti memberikan yang terbaik buat anak-anak Anda? Butuh orang tua yang hebat yang terlibat dalam pengasuhan Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak bisa bangun anak-anak kita untuk masa depan Bapak Ibu, tapi kita bisa bangun anak-anak kita untuk masa depan. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Karena apa? Ya, butuh orang tua yang akan mempraktekkan pola asuh, ASI, dan ASA. Ini dia, memberikan kebutuhan gizi, nutrisi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, ya, memberikan rasa aman, nyaman, tentram, terhindar dari kekerasan, bahkan melakukan stimulasi, rangsangan sejak usia dini. Dan semata-mata bukan tugas sekolah Bapak Ibu, tapi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Karena apa? 2 anak itu sangat simpel sekali. 2 anak itu sangat
ya mudah sekali, sangat sederhana Bapak Ibu. Bahwasanya Tuhan kirimkanlah aku orang tua yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Ini dia. Bapak Ibu, ayah bunda dimanapun Anda berada, anak Anda gak butuh TV flat Anda Bapak Ibu. Anak Anda gak butuh gawai-gawai mahal Anda. Anak Anda gak butuh kulkas 3 pintu Anda. Mereka cuma butuh 2, dada dan paha Anda Bapak Ibu. Anak Anda gak butuh orang tua yang sempurna Bapak Ibu. Ya, anak Anda butuh orang tua yang terus mau belajar, memperbaiki diri, memiliki hati yang terbuka, dan menerima diri mereka apa adanya Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada, yang perlu diingat, gawe adalah alat yang netral, yang menjadi tidak netral adalah kontennya. Jadilah orang tua yang bijak bersosial media, jadilah orang tua bijak yang mau melek media, sehingga bisa membantu mengarahkan putra-putrinya ya sesuai dengan harapan yang tadi Anda sampaikan Bapak Ibu. Jadi solusinya apa dong Mbak Di? Ya, keluarga hebat, orang tua terlibat, dia cuma butuh satu kata, yaitu cintaku. Apa itu cintaku? Yang pertama adalah cermati peran ayah dan ibu. Anda tahu positioning Anda menjadi orang tua, Anda akan melakukan peran Anda yang 3A, asuh, asih, dan asa. Yang kedua apa? Ya, ingat selalu hak anak, penuhi hak anak dan lindungi anak-anak Anda. Ya, ada 10 hak anak yang harus didapat oleh anak-anak Anda tadi. Kemudian niatkan untuk memberikan yang terbaik buat anak Anda. Ya, atur screen time Bapak Ibu. Parental control Anda harus lakukan. Ya, kita bisa lindungi anak-anak kita. Kemudian temukan potensi dan kekuatan pada anak-anak kita. Anda bantu bagaimana meregulasi ya anak-anak Anda. Bantu anak Anda bagaimana menemukan siapa diri mereka. Karena apa? Yang bisa bertahan nanti di era digital teknologi adalah 1, anak-anak yang adaptif, 2, anak-anak yang tahu bakat dan kekuatannya, dan 3, anak-anak yang punya karakter Bapak Ibu. Ya, ini yang disampaikan oleh Jack Ma. Ya, Anda bisa cari Jack Ma ya bilang siapa yang bisa bertahan, ya siapa yang bisa menyaingi robot, nggak ada. Ya, robot bisa kerja 24 jam, robot bisa kerja 48 jam, tapi robot nggak punya karakter Bapak Ibu. Itu yang membedakan manusia dengan robot. Ya, yang ini yang kelima adalah anak dan orang tua bersahabat. Jadi jangan pernah takut kehilangan ya kehormatan kepada bersama anak Anda. Jadi samakan frekuensi, samakan gelombang, ya jadilah teman untuk anak-anak Anda. Kemudian yang berikutnya adalah kuatkan komunikasi asertif dalam keluarga. Tegas tapi ramah, hangat dalam berinteraksi, dan tentunya utamakan pendidikan agama sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi rumusnya, keluarga hebat, orang tua terlibat adalah cintaku. Kapan mulainya Bapak Ibu? Sekarang ya, hari ini, dan tidak boleh tunda lagi. Selamatkan anak, selamatkan keluarga, selamatkan Indonesia. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, terima kasih Mbak Di. Terima kasih. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali ya tadi. Saya juga ternyata masih banyak kekurangan sebagai orang tua ya. Mungkin saya juga akan coba nanti menghubungi Mbak Di ya, bagaimana jadi orang tua yang baik, yang boleh Mas Fajar. Buat anak ya. Oke, iya. Terima kasih Mbak Di. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan kembali untuk acara selanjutnya, karena ada pemaparan materi dari Dr. Lupita Wijaya ya, yang sudah bergabung dengan kami. Sebelum saya lanjutkan ke materi Dr. Lupita Wijaya, saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Lupita Wijaya. Dr. Lupita Wijaya merupakan lulusan kedokteran umum UNTAR pada tahun 2015, yang mengambil profesi dokter pada tahun 2016. Nah, saat ini sebagai medical executive full time untuk di bidang probiotik dan juga neuropsikiatri di PT KB Pharma dari tahun 2017 hingga saat ini. Dan saat ini juga sebagai medical advisor part time di Allo Dokter Live Chat pada tahun 2020 hingga saat ini. Ya, tanpa panjang lebar, kita sambut dan kita sapa Dr. Lupita Wijaya yang akan membawakan materi kunci tumbuh kembang anak selama periode emas. Dr. Lupita Wijaya sudah bergabung ya? Ya, sudah Pak. Oke, dokter. Gimana kabarnya hari ini, dok? Baik, Pak. Bapak, kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah, baik juga, dok. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dok, ya, dan tetap semangat. Tanpa panjang lebar, untuk waktunya saya persilakan, dok. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Lupita yang akan membantu mengedukasi mengenai kunci tumbuh kembang anak selama periode emas tentunya. Izinkan saya untuk men-share slide terlebih dahulu.
Baik, saya akan mulai saja Bapak Ibu. Jadi untuk kunci tumbuh kembang anak selama periode emas ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai tumbuh kembang normal anak seperti apa. Kemudian yang kedua faktor pendukungnya. Ketiga, adakah hubungan antara probiotik dengan tumbuh kembang anak termasuk peranan ibu, dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu bahwa anak normal itu tumbuh kembang sesuai usianya adalah bertahap ya Bapak Ibu. Dimulai dari usia di mana dia 3 sampai 4 bulan dia mulai tengkurap, kemudian dia pada saat usia 6 bulan sampai 7 bulan dia akan mulai duduk sendiri tanpa pegangan, kemudian dia akan merambat, berdiri pada usia 9 sampai 10 bulan, kemudian pada saat 12 bulan dia akan mulai berjalan hingga berlari pada usia 2 tahun. Di mana Bapak Ibu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari tumbuh kembang anak terutama 2 tahun pertama, karena itu adalah periode emas, di mana yang sudah disampaikan oleh Bu Diana sebelumnya, bahwa salah satunya adalah psikososial itu penting dari Bapak Ibu sendiri, di mana membantu dalam menstimulasi anaknya tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan dari segi food atau makanan, di mana nutrisi yang cukup dan dibantu dengan probiotik, yaitu bakteri baik yang terkandung dalam usus anak sejak lahir, membantu dalam penyerapan nutrisi, sehingga tidak hanya dari stimulasi dari luar, tetapi nutrisi yang cukup dapat membantu perkembangan otaknya dalam 2 tahun pertama, sehingga akan mendukung daripada kognisi atau kecerdasannya, kemudian cara dia pola pikirnya, berkomunikasi dari segi bahasa, hingga dari mengontrol emosionalnya pada saat komunikasi dengan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita mementingkan nutrisi selain dari stimulasi. Di mana nutrisi yang dimaksud adalah kita memerlukan breastfeeding, yaitu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, kemudian di atas 6 bulan memerlukan MPASI yang mencukupi daripada nutrien dari makro atau mikro, yaitu vitamin mineral dari mikro dan karbohidrat, protein, dan lemak dari makro. Sehingga dengan dukungan dari nutrisi dan psikososial, dan interaksi yang baik, dan emosional yang terkontrol, dan anaknya tidak stres, moodnya terjaga, akan mendukung daripada tumbuh kembang anak yang optimal. Di sini ada peranan dari gizi dari selama ibu hamil ya, di mana gizi selama ibu hamil itu berperan penting dalam mendukung dari tumbuh kembang anak pada saat lahirnya nanti. Karena pada saat gizi selama hamil ini akan mendukung dari proses perkembangan saraf pada saat kehamilan usia 5 sampai 6 bulan pertama ya. Kemudian pada saat lahir akan didukung dari gizi anak dari ASI eksklusif dan MPASI. Apabila hal tersebut kurang, maka anak seringkali mengalami sakit dan akhirnya mengalami stunting, di mana berat badan dan tinggi badan tidak kunjung naik dan mempengaruhi daripada nafsu makan anak tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus lihat bahwa tidak hanya psikososial atau nutrisi yang diperlukan oleh si anak tersebut dalam meningkatkan dari tumbuh kembangnya yang optimal termasuk berat badan dan tinggi badan. Tetapi yang menjadi concern adalah adanya gangguan dari fisiologisnya, yaitu di ususnya. Di mana usus itu fungsi utamanya adalah untuk menyerap nutrisi semua yang dimakan oleh anak seperti itu dan disalurkan ke seluruh tubuh termasuk otak, sehingga akan mendukung daripada perkembangan si anak sesuai dengan usianya. Nah, di sini yang membantu dalam fungsi ususnya adalah probiotik, di mana probiotik sudah ada sejak lahir dan terus ada sampai tua, di mana menjaga dari fungsi usus untuk menyerap nutrisi. Sehingga selain anaknya itu tumbuhnya optimal, dia juga jarang sakit karena antibodi dibentuk di usus. Nah, di sini sebenarnya probiotik itu apa sih Bapak Ibu? Probiotik adalah bakteri baik yang jumlahnya jika cukup di dalam usus sejak lahir akan memberikan manfaat kesehatan bagi saluran cerna kita sekaligus meningkatkan antibodi yang dibentuk di usus. Di mana sebenarnya sumber probiotik itu sudah ada di makanan yang kita makan Bapak Ibu, yaitu contohnya dari susu fermentasi, yogurt, kemudian coklat. Kalau yang suka makanan Korea ada kimchi, kemudian ada lagi suplemen probiotik, dan ada lagi sup tahu, miso, dan tempe, serta oncom. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah kadarnya cukup sesuai dengan kebutuhan terutama di usus anak tersebut. Nah, di sini probiotik yang layak dikonsumsi manusia, terutama oleh bayi dan anak, yang bermanfaat untuk mereka adalah pertama, berasal dari tubuh manusia, yaitu dari ususnya, kemudian bersifat tidak jahat. Ketiga adalah tahan terhadap asam lambung, sehingga harapannya probiotik yang terkandung dalam makanan atau suplemen itu akan sampai di usus dalam keadaan hidup dan menempel pada permukaan dindingnya dan tidak masuk ke darah. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika kelebihan makanan atau suplemen tidak akan memberikan overdosis, tetapi justru terbuang lewat tinja secara otomatis. Nah, di sini sebenarnya yang
kepentingan dari probiotik itu apa sih Bapak Ibu? Dia akan menghasilkan zat-zat baik, yaitu seperti antibakteri, untuk mengusir dari bakteri jahat penyebab diare, sembelit, kemudian antibodi IgA, jadi anaknya tidak sering batuk pilek, kemudian dia menghasilkan asam lemak aminobutirat, jadi anaknya tidak gampang sembelit, jadi ususnya lancar terus gerakannya ya. Kemudian anti rada untuk usus anaknya supaya tidak rewel, tidak nangis, sakit perut ya. Dan terakhir adalah enzim pencernaan, yaitu beta galaktosidase, untuk mencegah supaya anaknya tidak alergi, terutama terhadap susu formula. Seperti itu. Kita ketahui Bapak Ibu dalam memilih daripada makanan yang mengandung probiotik, kita harus memperhatikan probiotik yang sesuai dengan kebutuhan si usus bayi dan anak Bapak Ibu. Di mana pada 2 tahun pertama, yaitu 0 sampai 2 tahun, 60% didominasi oleh jenis probiotik Bifidobacterium, Bapak Ibu. Nah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi dari penurunan dari probiotik ini adalah salah satunya bayi yang lahirnya sesar. Karena diketahui yang lahirnya sesar, dia tidak terangsang dengan bakteri-bakteri yang ada di jalan lahir. Sehingga si bayi itu tidak dapat membentuk khususnya probiotik Bifidobacteriumnya. Seperti itu. Di sisi lain, Bapak Ibu juga perlu perhatikan, jika sering memberikan antibiotik, itu akan membunuh dari bakteri baiknya. Kemudian dari kualitas ASI-nya yang dimana ibunya kurang makan makanan sehat, itu juga mempengaruhi dari kandungan probiotik yang akan diterima oleh bayinya. Dan yang terakhir adalah susu formula yang lebih sering diberikan, karena kita tahu susu formula itu tidak mengandung probiotik. Nah, sebenarnya yang terkandung dalam probiotik itu justru di dalam ASI-nya, Bapak Ibu ya. Ada Bifidobacterium, ada jenis yang lainnya juga, Lactobacillus atau Streptococcus, yang membantu dalam penyerapan nutrisi-nutrisi di ASI-nya pada anak tersebut. Nah, sebenarnya pada ASI itu yang spesifik itu apa sih Bapak Ibu untuk Bifidobacteriumnya? Yaitu Bifidobacterium animalis atau BB12 yang pada dasarnya sudah ada di dalam ASI ibu nih, yang membantu untuk perkembangan atau penyerapan nutrisi daripada usus anak 0 sampai 2 tahun. Nah, sebenarnya kadarnya sudah cukup belum ya di ASI? Ternyata kadarnya itu hanya 10 pangkat 2 atau sampai 4 koloni bakteri baiknya, dan kita memerlukan 10 pangkat 8 sampai 9 ya. Jadi sehingga seharusnya pada saat MPASI atau mungkin pemberian ASI harus lebih sering ya Bapak Ibu. Kemudian MPASI-nya juga diperhatikan apakah mengandung probiotik. Karena probiotik itu akan mati pada saat makanan itu digoreng atau mungkin terkena panas yang suhunya tinggi seperti itu. Nah, di sini fungsi bakteri baik adalah membantu penyerapan nutrisi, memproduksi zat baik supaya tidak gampang sakit, dan meningkatkan antibodi dengan membentuk antibodi IgA supaya anak Bapak Ibu tidak gampang batuk pilek, serta menjaga keseimbangan bakteri baik ya di usus setiap saat, sehingga anaknya tidak mudah sakit, dan nutrisi yang dimakan tidak sia-sia, itu akan terserap semua oleh tubuh. Nah, di sini ada hubungannya dengan kecerdasan Bapak Ibu, di mana usus itu memiliki yang namanya jutaan sel saraf yang berhubungan dengan otak. Di mana usus itu akan membantu penyerapan nutrisi itu akan dihantarkan melalui darah dari usus menuju ke otak, sehingga otak yang dalam 2 tahun pertama ini merupakan periode keemasan, dia akan berkembang optimal, sehingga kecerdasannya tidak ketinggalan dengan anak-anak sebayanya, seperti itu. Nah, di sini adalah prosesnya, di mana yang baik ini, yang berwarna pink adalah bakteri baik, menempel pada permukaan dinding usus, kemudian dia menciptakan zat-zat baik yang akan mengusir daripada bakteri jahat yang jelek ini, sehingga kesehatannya akan selalu terjaga. Nah, yang menjadi perhatian adalah mengapa dia mendukung antibodi yang penting untuk anak 0 sampai 2 tahun, karena kita tahu bahwa bayi 0 sampai 6 bulan ternyata antibodi IgA yang terbentuk 80% di usus itu belum matang Bapak Ibu. Jadi kita perlu stimulasi dari probiotiknya sendiri. Nah, di sini yang sudah masuk rekomendasi yang tadi saya sebutkan, selain BB12 terkandung dalam ASI, dia juga sudah termasuk dalam rekomendasi Asia Pasifik di dunia, dan keamanannya sudah diakui oleh FDA di Amerika dan oleh benua Eropa, yaitu EFSA, serta oleh Badan POM di Indonesia. Jadi benar-benar aman dan dibutuhkan oleh anak 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini bagaimana dengan di atas 2 tahun? Kita akan membantu dengan jenis yang sesuai dengan anak di atas 2 tahun, yaitu kombinasi antara Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Streptococcus, di mana ini adalah profil yang normalnya pada usus anak di atas 2 tahun. Dan tips untuk tumbuh kembang normal ya, pada akhir-akhir slide saya menunjukkan bahwa pencernaan yang sehat akan mendukung daripada penyerapan yang cukup, kemudian pembentukan antibodi yang adekuat, sehingga anak tidak gampang sakit, antibodinya akan berespon optimal, tidak mudah alergi, nafsu makannya terjaga, dan tumbuh kembangnya juga menjadi optimal sesuai dengan usianya, serta kecerdasannya juga terpelihara.
Sebagai kesimpulan bahwa Bifidobacterium adalah probiotik yang dibutuhkan sejak bayi lahir hingga 2 tahun, di mana apabila seringkali diberikan antibiotik sedikit-sedikit, lalu ASI-nya kurang berkualitas, kemudian seringkali dikasih susu formula, atau mungkin anaknya higienitasnya tidak terjaga nih Bapak Ibu. Nah, itu dapat menurunkan daripada jumlah Bifidobacteriumnya sendiri. Dan untuk di atas 2 tahun, kita perlu kombinasi dengan Lactobacillus dan Streptococcus yang sesuai dengan profil dari usia anak di atas 2 tahun. Dan berikanlah makanan yang bergizi sesuai usianya agar semua nutrisi dapat tercapai dan terserap di usus secara optimal dengan bantuan probiotik. Itulah sedikit dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fajar. Ya, terima kasih Dr. Lovita Wijaya atas pemaparan materinya ya. Sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi kan sempat beberapa kali menyinggung mengenai probiotik dan prebiotik ya dokter ya. Atau bisa digabungkan sebagai simbiotik. Ini juga saya ingin menyampaikan informasi produk dari PT KB Pharma yang memang merupakan adalah dari probiotik dan juga prebiotik. Ini ada produk yang namanya Liprolac. Saya juga izin untuk memutar video informasi produk daripada di Liprolac tersebut ya. Sebentar. Selamat menyaksikan ya Bapak Ibu. Tahukah Anda, 70-80% sistem imun berlokasi di usus. Pastikan jumlah probiotik di saluran cerna anak Anda tercukupi supaya terhindar dari berbagai penyakit dan memiliki imunitas kuat. Hanya dengan Liprolac, hadir dalam 2 sediaan, Liprolac Kids Saset kombinasi 5 jenis probiotik dilengkapi prebiotik dan vitamin dengan teknologi dual coating yang menjamin bakteri tetap hidup sampai di usus. Dan juga Liprolac Baby Drop dengan kandungan BB12, bakteri yang baik untuk awal kehidupan. Liprolac Kids Saset dan Liprolac Baby Drop dapat dicampurkan di makanan atau minuman dan juga tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Pastikan probiotik yang Anda pilih adalah probiotik terbaik, yaitu Liprolac. Ya, Bapak Ibu, demikian video dari Liprolac Baby dan juga yang Kids. Ini juga akan ada promo ya selama periode tanggal 24 sampai 30 November 2021 ya. Di mana ada promo harga untuk Liprolac Baby dari harga 250 menjadi 210.000 dan untuk Liprolac Kids dari harga 240.000 menjadi 200.000 saja. Di mana setiap pembelian satu box produk Liprolac mau yang baby atau yang kids akan mendapatkan free satu bantal leher dari persembahan dari Liprolac. Di mana pemesanan Bapak Ibu bisa lakukan pemesanan ke nomor yang ada di bawah ini di 0878 8048 4848. Bapak Ibu bisa pemesanan di nomor 0878 8048 4848. Ya. Demikian informasi produk dari Liprolac ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, kita langsung aja masuk ke dalam sesi tanya jawab ya kepada kedua narasumber kita yang saat ini sudah disampaikan sudah siap ya. Pertanyaannya mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa utarakan langsung ya. Tapi ini sudah ada satu pertanyaan ya yang masuk di kolom chat. Jadi Bapak Ibu yang belum mengirimkan pertanyaan silakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Ini pertanyaannya saya tujukan kepada Mbak Di, itu dari Ibu Sri Asyati ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendekati dan merangkul anak laki-laki yang beranjak remaja bagi orang tua tunggal wanita, agar mereka tetap di jalur seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Silakan. Merangkul anak laki-laki yang beranjak remaja. Ya, betul sekali. Remaja adalah usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, itu adalah remaja. Ada remaja awal, ada remaja tengah, ada remaja akhir. Remaja awal 10 sampai 14 tahun, ya remaja tengah 15 sampai 19 tahun, ya remaja akhir 19 sampai 24 tahun. Nah, Ibu anaknya di usia berapa? Karena masing-masing remaja ini memiliki ciri dan kekhasan yang berbeda-beda. Ya, tapi saya akan jelaskan yang secara global saja. Ya, biasanya remaja itu ya kalau kita ingin
dia merasa nyaman dalam tanda kutip, merasa diterima dan sebagainya. Pahami perasaan anak kita Bapak Ibu. Pahami perasaan remaja kita. Jadi perasaan itu tadi kan ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada perasaan positif, ada perasaan negatif. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Ya, agar berkomunikasi menjadi lebih efektif, menjadi lebih positif dan efisien, orang tua perlu menerima perasaan remaja kita. Ya, meningkatkan kemampuannya dan mencoba yang namanya memahami perasaan remaja atau lawan bicara. Ya, jadi penting sekali melakukan komunikasi yang positif ya dan efektif. Jadi kalau anak remaja kita lagi sedih, kita berlaku dalam tanda kutip pura-pura sedih Bapak Ibu. Ya, kamu sedih ya, Dek. Kamu sedih ya, Kak. Kamu sedih ya, Bang. Bunda tahu kok, bilang gitu. Ya, samain gelombang dulu, samain frekuensi dulu. Ya, Bunda paham kamu nggak bisa ketemu teman-teman kamu ya karena ini kan masa pandemi. Bunda juga kan kerja ya, Bunda juga nggak bisa ketemu teman-teman dan sebagainya. Ya, terima perasaan anak. Ya, kalau dia happy, lagi bahagia, ya dia lagi ketawa-ketawa sendiri misalnya, terima juga perasaannya. Abang lagi bahagia, abang lagi happy ya, atau kakak lagi seneng nih kayaknya nih ya. Terima dulu perasaannya ya, seolah-olah ya kita juga sedang happy walaupun kita lagi banyak pikiran nih misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian ataupun dia lagi takut gitu. Kita berpura-pura dalam tanda kutip sebagai pelindungnya supaya apa? Anak kita nyaman, anak kita mau cerita kepada kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah samain gelombang. Ya, kemudian persamakan frekuensi, terima perasaannya dan lakukan komunikasi secara terbuka Bapak Ibu. Ya, open neutral question itu penting sekali. Ya, kalau saya tanya misalnya, Bu Sri misalnya, Bu Sri hari ini siang ini enakan makan bakso apa ketoprak ya Bu Sri misalnya. Kira-kira Bu Sri jawabnya apa? Bakso, Bu. Bakso ya. Oke. Jadi itu namanya closing question Bu Sri. Pernyataan tertutup. Tapi kalau kita tanya kepada remaja kita, ya, abang atau kakak, menurut kamu enaknya siang ini makan apa ya? Oh, kayaknya enaknya empek-empek deh, Bun. Atau misalnya kayak gitu ya. Jadi ada pilihan. Kalau komunikasi dengan remaja ataupun remaja, ya jawabannya yang buat dia bercerita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa gali sampai mana dia tahu sesuatu, misalnya seperti itu Bu Sri. Ya, jadi komunikasi secara terbuka atau open neutral question itu kunci bagaimana berkomunikasi dengan remaja. Ini dia komunikasi. Di As-Saffat ayat 102, ya di sana disampaikan orang tua soleh dan soleha itu adalah yang terlibat dalam pengasuhan sebenarnya. Ya, berkomunikasi dengan anaknya. Ya, kemudian apa? Ya, pertahankan cara komunikasi ini Bu Sri. Ya, dan jadilah pendengar yang baik. Nah, kadang-kadang kecenderungan yang terjadi bukan orang tua di webinar ini ya Bapak Ibu ya, yang di luar sana nih ya. Jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang kita ya nggak jadi pendengar yang baik nih Bu Sri atau Bapak Ibu sekalian. Ya, karena tingkatan mendengar itu ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama apa? Abai pada pembicaraan. Begitu anak kita ngomong ya, dia lagi menjelaskan sesuatu, Bun atau Ayah, ya sebenarnya nih aku tuh nggak mau kayak gini misalnya. Udah kita abai, cuekin anaknya ngomong, kita sambil ngobrol sama orang lain atau kita sambil WhatsApp-an sama orang lain gitu. Abai sama pembicaraan. Yang kedua apa? Ya tingkatannya kita biasanya pura-pura ngedengerin, bener nggak? Padahal kita nggak fokus sama sekali apa yang disampaikan anak kita. Itu yang kedua, pura-pura ngedengerin. Yang ketiga apa? Ya tingkatan pendengaran itu ada 5. Yang ketiga apa? Yang ketiga hanya mendengar sebagian-sebagian. Oke, lanjut Kak. Oke, kita sambil ngerjain yang lain. Oke, terus gimana? Oke, itu dia. Hanya mendengarkan sebagian-sebagian. Tingkatan yang keempat ada lagi nih Bapak Ibu, ya. Tingkatan kemampuan mendengar itu ada 5. Yang keempat apa? Ya, mencoba ya mendengarkan, ya, mencoba mendengarkan. Nah, ini yang agak mendingan nih. Dan yang paling bagus mendengarkan adalah mindfulness Bapak Ibu. Ya, menyimak dengan seksama. Nah, ini dia. Oleh karena itu jurus yang kedua tadi adalah mendengar yang baik, Bapak Ibu, Bu Sri. Ya, jadilah pendengar yang baik. Itulah kenapa Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut. Harus lebih banyak mendengar daripada ngoceh ya Bapak Ibu ya. Daripada ngoceh. Nah, itu dia. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk anak remaja kita? Ya, kalau kita mau peluk, kalau kita mau pegang tangan anak kita yang remaja atau pra remaja, izin sama remaja kita atau anak remaja kita. Bunda boleh peluk kamu nggak, Nak? Ya, karena remaja Bapak Ibu. Ya, atau Bunda boleh pegang pundak kamu nggak? Ya, Bunda boleh pegang tangan kamu nggak? Izin. Ya, jangan sampai nanti di depan orang dia, Bunda apaan sih? Ih, kayak gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi kayak gitu tuh Bapak Ibu ya.
apaan sih kok tiba-tiba kayak begini sih katanya. Bunda sehat ya, dipegang lagi ya jidat kita kan. Bunda sehat Bun kayak gitu ya. Karena apa? Kita mempraktekkan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan gitu. Ya, sampaikan Bunda boleh peluk kamu nggak nak? Nah kayak gitu ya, Bunda boleh pegang tangan kamu nggak misalnya kayak gitu. Itu untuk anak-anak remaja ya atau pra-remaja itu penting sekali. Kemudian tadi berkomunikasi yang efektif, yang santun, bahasanya yang lembut, ya samain sejajar ngomongnya, ya eye contact, bahasa tubuh, kemudian badannya condong ke depan, seolah-olah kita jadi apa ya, jadi antusiasme sama anak kita untuk mendengarkan seperti itu. Dan tetap tenang walaupun apa yang terjadi dia membuat salah atau yang sesuatu yang membuat kita gundah gulana, tetap tenang ya, berpikir positif, kasih pause dulu ya, kasih jeda ya, biar dia ngomong. Jedanya nggak usah lama-lama, 5 detik sampai 10 detik sambil kita mikir otak kita mau ngapain, dia ngomong apa ya gitu. Yang penting jangan ngomel, jangan marah. Begitu kita marah, anak remaja kita tertutup. Dia akan nyari pelarian kepada yang lain. Demikian Bu Sri, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mbak Di. Dengan senang hati. Sekali. Terima kasih Bu. Dengan senang hati Bu Sri. Ya mudah-mudahan ya Bu Sri ya bisa lebih dekat lagi dengan anaknya. Dan mudah-mudahan tadi jawaban yang dari Dan Badi mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat ya buat Bu Sri. Amin. Nah, intinya adalah menjadi pendengar yang baik ya Pak Dia. Betul. Okay. Ya. Dan dari 5 tingkatan itu kita masuk yang kategori yang mana tuh? Siap. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dia Kusuma ya. Ini sepertinya pertanyaannya relate banget dengan mayoritas orang tua zaman sekarang ya, dan juga mungkin termasuk saya sebagai orang tua dan saya yakin juga Bapak Ibu semua di sini. Bapak, bagaimana menghentikan anak yang tidak bisa melepaskan gadget? Nah, ini penting banget nih zaman sekarang dengan zamannya gadget ya. Dikasih tahu baik-baik, malah matanya berair dan saya jadi nggak tega. Ya, silakan Mbak Di. Baik, nah ini jurus nih ya, modus ya supaya dikasih terus ya. Nah oleh karena itu yang paling penting Bapak Ibu, nah ini yang menjadi dalam tanda kutip kesalahan kita bersama nih Bapak Ibu, harusnya adalah kasih komitmen dulu, kasih kesepakatan dulu ya, baru kita bisa kasih gawainya. Itu dia. Dan aturan ini, kesepakatan ini buat seluruh anggota keluarga, bukan cuma buat anaknya aja. Misalnya kita bikin kesepakatan ini setiap 3 bulan atau sebulan sekali ini kita bisa review. Ya, jadi kalau misalnya ada yang melanggar itu harus dikasih konsekuensi untuk seluruh anggota keluarga, bukan cuma buat anaknya. Misalnya pada saat mau makan misalnya, no gawai, no gadget, no smartphone. Atau pada saat waktunya diskusi ya, stop dulu tuh dikumpulin ya, atau mau sholat berjamaah kalau yang muslim ya, kumpulin dulu gawainya ya. Yang melanggar itu harus kasih konsekuensi, kemudian yang bisa menahan diri itu dikasih apresiasi. Dan itu disepakati semuanya. Dan tanda tangan bersama. Nah, ini dia. Ya, jadi setiap keluarga harus punya komitmen, harus punya kesepakatan. Kalau yang belum punya kesepakatan, itu harus bikin. Ya, jangan sampai anak kita nggak tahu yang namanya aturan, nggak tahu yang namanya norma, nggak tahu bagaimana cara membuat dirinya menjadi self-discipline. Nah, ini penting sekali. Ya, gimana caranya anak kita supaya dia punya aturan ke depannya. Ya, kalau seperti ini sudah menjadi senjata. Jadi kalau dengan berair matanya atau dikit-dikit nangis, pasti bunda kasih nih, pasti ayah kasih nih. Ya, ini dia. Oleh karena itu kembali lagi harus dikasih bikin komitmen untuk seluruh anggota keluarga, ya kasih apresiasi kalau dia bisa menahan diri, kasih konsekuensi kalau dia melanggar. Nah ini yang paling penting. Jadi menghentikan anak yang tidak bisa melepaskan gadgetnya itu diajak ngobrol, ya diajak ngobrol. Dampaknya positifnya apa, dampak negatifnya apa, ya tentunya dengan bahasa yang mudah yang sederhana. Ya kalau anak kita masih kecil tentunya kan banyak tuh. Ya informasi-informasi akibat dari kecanduan gawai atau kecanduan smartphone ya dengan bahasa-bahasa mudah atau video-video ini loh deh akibatnya. Kalau kamu ya menggunakan handphone atau gawai ini sepanjang hari, ya Bunda juga harus menjadi contoh teladan yang positif buat anak-anaknya. Ayahnya juga, karena apa? Anak belajar dari apa yang dia lihat, dia rasa, dia raba, dia praktekkan. Ya. Bunda aja 24 jam, ayah aja 24 jam. Masa aku dibatasin? Nggak adil dong, nggak fair. Misalnya kayak gitu. Oleh karena itu, sebagus apapun ya aturan, rules yang kita berikan, yang paling penting adalah teladan. Ya, itu yang paling penting. Demikian Mas Fajar, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mbak Di.
Ya, sangat bermanfaat sekali ya. Ini mewakili juga tadi ya dari Bapak Ibu semuanya. Kelanjutan kembali karena waktunya juga nggak banyak. Mungkin sisa 2 pertanyaan lagi saja ya saya batasi. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indatri. Yang pertanyaannya adalah bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak yang beda usia. Mungkin kakaknya usia 6 tahun, adiknya usia 4 tahun. Yang dari mereka ini selalu bilang, Bunda mah sayangnya sama Dede, sebaliknya seperti itu. Begitu juga untuk yang adiknya ya. Mungkin Bunda mah lebih sayang sama kakak, ini bagaimana, Mbak Di? Silakan. Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi gimana ya caranya ya supaya kasih pengertian. Nah, mungkin yang pernah terjadi ya, anak pernah melihat perbedaan ini nih ya, tanpa secara langsung, tanpa kita sadari ya. Orang tua suka membanding-bandingkan antara adik yang satu sama kakaknya misalnya. Nah, ini menjadi kendala sendiri sebenarnya. Ini adalah penghalang-penghalang komunikasi yang harus kita buang nih. Membandingkan anak ya, ini menjadi salah satu hal yang membuat anak sampai dewasa dia merasa dibandingkan antara kakak yang satu atau dengan adik yang satu gitu. Oleh karena itu ya harus duduk bareng, harus sampaikan kepada anak-anak yang umur 4 tahun atau 6 tahun, Bunda nggak seperti ini sayang. Ya. Bunda sayang sama Dede, Bunda sayang juga sama kakak. Bunda nggak pernah tuh ngebanding-bandingin seperti yang kakak atau adik sampaikan seperti ini ya. Dan itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, Bu Indah. Ya, jangan sampai anak mengambil persepsi bahwa yaitu Bunda selalu membandingkan, lebih sayang sama adik, nggak sayang sama kakak. Kadang-kadang kita suka kayak gitu loh, Bapak Ibu. Ya tuh, masa adik pintar, kakak nggak pintar, misalnya kayak gitu. Nah itu selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita lupa, ya. Nah ini yang masuk dalam bawah sadar, kemudian kecetus tuh kayak gitu. Nah kembali lagi, ya orang tua harus melatih ya dalam bicara kepada anak-anaknya bahwa ini yang menjadi penghalang komunikasi, ya bahwa akan membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah ini penting sekali. Jadi sampaikan kepada anak-anaknya bahwa Bunda tidak pilih kasih, Bunda sayang karena kalian semua adalah anak-anak Bunda yang hebat. Nah, seperti itu Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Di. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya, Mbak Di. Dari Ibu Indria. Ya. Bagaimana cara menangani anak yang emosional dan kalau ditegur itu selalu teriak atau marah-marah? Silakan. Baik. Nah ini kejadian 2 tahun lalu saya seminar tatap muka di salah satu TK di daerah Bekasi ya. Miss-nya itu cerita, Budi, ya ini ada anak murid kami nih katanya yang kalau manggil-manggil saya itu teriak-teriak. Kalau saya nggak samperin itu pasti pukul meja tuh, Budi. Kata seperti itu ya. Ini terjadi nih Bapak Ibu. Ya, terus ya kalau manggil temannya itu teriak-teriak juga katanya, Anton, Anton gitu. Saya bilang, anak itu belajar apa yang dari lingkungan dia terdekat. Apa yang dia lihat, dia diraba, dipraktekkan Bapak Ibu. Mungkin perilakunya ini ya dia praktekkan karena memang lingkungan terdekat yaitu orang tuanya selalu manggil dia teriak-teriak atau manggil mbaknya dengan teriak-teriak gitu. Karena anak adalah imitator yang baik, anak adalah peniru yang baik. Ya, ngelihat orang tuanya begitu ya seperti itu. Ya, ngelihat ayahnya tutup kulkas pakai kaki, dia nggak perlu nunggu besok kok. Detik itu dia bisa ngikutin ayahnya tutup kulkas pakai kaki, benar nggak? Atau tutup pintu pakai kaki ditendang. Ya, kembali lagi anak adalah peniru yang baik. Siapapun yang dia lihat ya dengan cara manggil teriak atau mukul dan sebagainya, ya itu yang akan dia praktekkan. Yang siapa yang ada di situ nggak cuma orang tua, mungkin tontonannya, ya mungkin kanal YouTube yang dia sering nonton, ya atau yang marah-marah ini dan sebagainya. Nah ini bisa anak-anak kita dia tiru dari apa yang dia tonton. Ya, dan bagaimana supaya emosionalnya stabil? Kalau anak PAUD biasanya 2 sampai 5 tahun cara mengontrol emosinya memang butuh latihan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya anak usia PAUD itu cuma butuh 2, didengarkan dan ditenangkan gitu. Ya, deketin anaknya tanya, "Adek mau apa?" "Ibu di sini kok." Ya, kalau butuh sesuatu ya bilang sama ibu, nggak perlu teriak, Nak. Ya, seperti itu. Kalau mengamuk-ngamuk ya banting-banting meja, nyakar-nyakar, peluk anaknya. Ya dari belakang, jangan dari depan. Ya kalau dari depan dibanting kursinya ke muka kita gitu ya. Peluk anaknya dari belakang, ya Ade mau apa nak? Ya tenang dulu. Ya tenang itu kita kasih tahu. Ade nggak usah marah nak. Nah, dipeluk anaknya, Ade mau apa? Ya Ade mau sesuatu, bilang sama bunda atau bilang sama ayah. Katakan sesuatu nak. Itu dia. Ya jadi orang tuanya juga harus tenang gitu. Ya orang tuanya harus tenang.
Ya, jadi jangan sampai orang tuanya juga nggak tenang gitu. Anak marah-marah tambah gitu kan. Orang tuanya jadi tantrum juga ya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi anak butuh ditenangkan dan didengarkan. Dia maunya apa? Seperti itu, Mas Fajar. Ya, terima kasih Mbak Adi atas penyampaiannya. Ya, mungkin tadi ada pertanyaan terakhir ya pada webinar kita pada siang ini. Ya, saya juga mohon maaf karena keterbatasan waktu juga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Adi dan juga Dr. Lupita Wijaya sebagai narasumber kita pada webinar kali ini. Mungkin sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya izinkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan pesan-pesan. Saya mulai dari Dr. Lupita Wijaya, Dr. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya hari ini. Nah, akhir kata dari saya adalah apabila kita ingin melihat pertumbuhan yang optimal dari anak-anak kita perlu memperhatikan dari segi psikososialnya, dari segi nutrisinya, dan salah satunya dari segi probiotiknya. Nah, di samping itu, kita perlu memperhatikan jenis probiotik yang diberikan, apakah yang sudah sesuai dengan profil dari usus si anak, yaitu 0-2 tahun yaitu Bifidobacterium, dan di atas 2 tahun adalah kombinasi Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Streptococcus. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Lupita Wijaya. Selanjutnya untuk Mbak Adi, sampaikan pesan-pesan pada webinar kali ini. Silakan. Ya, solusi terbaik dalam pengasuhan Bapak Ibu Ayah Bunda dimanapun Anda berada adalah 11 kata. Ya, saya di sini, saya ada untukmu, saya mendengarkanmu, bagaimana saya dapat membantumu. Selamat berkarya untuk putra-putri Anda tercinta. Ya, terus semangat Bapak Ibu untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Mas Fajar. Ya, terima kasih Mbak Adi atas penyampaian pesan-pesannya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan janji saya hari ini bahwa akan ada penanya terbaik ya, 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway dari Liprolak. Saya ucapkan pertama kepada Ibu Sri Asyati, kemudian yang kedua ada Ibu Diah Kusuma, dan yang ketiga ada Ibu Indah Tri ya. Nanti saya akan sampaikan di kolom chat juga agar supaya tidak lupa. Dan juga nanti berhak mendapatkan giveaway dari Liprolak. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi ke nomor 0812 1014 0295. Saya ulangi 0812 1014 0295. Saya akan tulis juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada PT Multikreasi Cipta Sarana. Ini juga saya akan tampilkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih kami kepada PT Multikreasi Cipta Sarana. Berikut adalah sertifikat dari kami. Mudah-mudahan kita terus menjalin kerjasama ya yang baik antara kami dan PT Multikreasi Cipta Sarana. Terima kasih Mas, saya ikuti dari awal. Ya, terima kasih Pak Yanis yang sudah bergabung juga Pak. Dan terima kasih sudah bekerjasama juga dengan kami. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi kan sudah saya infokan juga ya pemenangnya. Mungkin selanjutnya kita foto bersama dahulu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya ya supaya kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan aja pada hari ini. Ya, mungkin yang berkenan untuk menyalakan mangga silakan Bapak Ibu. Ya. Saya akan ancar-ancar hitungan 3 ya, hitungan mundur. 3, 2, 1. Ya. Oke, sekali lagi ya gaya bebas ya Bapak Ibu ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian webinar kita pada siang ini ya. Semoga materi yang disampaikan oleh kedua narasumber sangat bermanfaat ya bagi kami semua dan juga bisa membantu para ibu semua, Bapak Ibu semua di sini sebagai modal nanti kepada anaknya. Dan sampai bertemu lagi di acara webinar kami selanjutnya yang kerjasama dengan mungkin dengan PT Multikreasi untuk selanjutnya ya kita bisa mengadakan webinar lagi. Dan jangan lupa untuk pantengin terus Instagram dari @sahabatkicc dan juga @sahabat pencernaan anak dan juga untuk di follow ya karena di situ baik sekali informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan webinar kami selanjutnya. Di sini juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dia untuk juga follow Instagramnya beliau @di_ruang_belajar ya, bisa di follow juga Instagramnya atau langsung ke nomor beliau di nomor 0813 9818 1976 ya, ini sudah diketikkan di kolom chat ya. Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Bye. Terima kasih Mbak dokter. Dini. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Yanis dan Fajar, terima kasih Bapak Mbak Ibu, Buya. Pak Hayanis, terima kasih. Terima kasih. Pamit. Ya Bu Fonti, Ya, mohon terima pamit. kasih. Bapak Ibu Terima hebat kasih. luar biasa. Sampai ketemu lagi. Ya, Pak. Sampai jumpa.